Pertandingan dari BRI Liga 1 pekan ke-28 kemarin telah selesai, di mana dua pertandingan terakhir yang kemarin berlangsung adalah Persib melawan Persija dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persib. Lalu Persis Solo melawan Barito Putra dimenangkan oleh Persis Solo dengan skor 2-1 juga. Dan dari hasil pekan ke-28 kemarin, klasemen sementara saat ini masih menempatkan Borneo Samarinda di peringkat pertama dengan 66 poin, sekaligus mereka sudah memastikan diri untuk lolos ke fase Champions Series. Lalu di peringkat kedua ada Persib Bandung dengan 51 poin berkat kemenangan terakhir mereka saat melawan Persija kemarin. Lalu di peringkat tiga ada Bali United dengan poin 48, lalu PSIS Semarang 46 poin, Madura United peringkat 5 dengan 45 poin, lalu Persik Kediri berada di peringkat 6 dengan 43 poin. Lalu Dewa United mengisi posisi 7 dengan 38 poin, sama dengan Persis Solo di peringkat 8, 38 poin. Lalu PSM Makassar dan juga Barito Putra berada di peringkat 9 dan 10 dengan 37 poin. Persija Jakarta, kekalahan kemarin membuat mereka berada di peringkat 11 dengan 35 poin. Lalu Persebaya Surabaya di peringkat ke-12 dengan 35 poin. Diikuti oleh Rans Nusantara 33 poin, lalu Arema FC di peringkat 14 dengan 31 poin, dan PSS Sleman 31 poin. Di peringkat 16 ada Persita dengan 28 poin, lalu Bayangkara 19 poin di peringkat 17, dan Persikabo 17 poin. Oke teman-teman, jadi dari peringkat klasemen sementara saat ini untuk Borneo FC ya sudahlah, mereka sudah lolos ke fase Champions Series. Poin mereka sudah tidak mungkin terkejar lagi dengan jumlah pertandingan yang masih menyisakan 6 pertandingan lagi. Lalu ini yang tersisa adalah peringkat 2 sampai dengan peringkat 6 setidaknya yang masih akan berjalan seru untuk memperebutkan posisi untuk dapat lolos ke fase Champions Series, di mana selisih poin dari peringkat 2 sampai 6 ini tidak terlalu jauh. Persib Bandung 51 poin ini hanya selisih 3 poin saja dari Bali United di peringkat 3, dan PSIS Semarang pun juga demikian, selisih 5 poin dengan Persib Bandung, dan Madura United selisih 6 poin. Artinya masih ada gap poin mereka tidak terlalu jauh, dan dalam pertandingan terakhir masih bisa dikejar jika Persib Bandung tidak bisa memaksimalkan pertandingan tersisa. Lalu Persik Kediri ini meskipun masih berada di peringkat ke-6 dengan 43 poin, tapi masih memiliki peluang meskipun ya hasil akhirnya juga menunggu pertandingan dari tim lain yang berada di atasnya. Dan Persik Kediri pun juga akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat di sisa pertandingan. Akan ada Persija Jakarta di pekan ke-29 yang juga akan mereka hadapi sebagai tim tamu. Lalu Madura United dengan penampilan terakhir mereka, performa tim mereka juga masih memiliki kesempatan untuk dapat lolos ke fase Champions Series, asalkan kuncinya adalah konsisten. Lalu bagi PSIS Semarang, ya ini saat ini mereka sedang di posisi yang tidak baik-baik saja karena kehilangan beberapa pemain inti membuat PSIS menggunakan pemain seadanya, dan saat pertandingan terakhir melawan Bali United mereka juga mengalami kekalahan dengan skor 2-0. Ya artinya PSIS Semarang harus hati-hati jika mereka tidak bisa memaksimalkan pertandingan sisa. Bukan tidak mungkin posisi mereka akan tergeser dengan Madura United yang 1 poin saja berada di bawah mereka, dan juga Persik Kediri masih memiliki peluang besar untuk dapat menggeser posisi dari PSIS Semarang ini. Oke, selain itu di fase atau di papan bawah pun juga masih cukup sengit pertarungan. Ya, untuk peringkat 17 dan 18 Persikabo dan juga Bayangkara ini ya sudahlah, mereka cuma bisa berharap ke keberuntungan saja yang bisa menyelamatkan mereka dari zona degradasi, karena selisih poinnya cukup jauh. Bayangkara dengan Persita selisih poinnya ada 9 poin, dan Persikabo dengan Persita selisih poinnya 11 poin, jadi sangat jauh. Dan ya keberuntungan jika di sisa pertandingan mereka bisa konsisten menang terus, menyisa menghabiskan sisa pertandingan dengan kemenangan, namun tim-tim yang berada di atasnya
harus kalah agar mereka dapat selamat. Namun sepertinya itu adalah misi impossible, karena jelas Persita Tangerang saat ini yang berada di peringkat 16 masih memiliki peluang untuk dapat lolos dari zona degradasi, meskipun selisih poin mereka dengan tim terdekat yaitu PSS Sleman yaitu ada 29, 30, 31, ada 3 poin, sama dengan gap poin Persita Tangerang dan juga Arema yang sama dengan 3 poin. Oke, jadi di sisa pertandingan tidak ada alasan lagi bagi Persita untuk tidak menang atau setidaknya meraih poin maksimal, sambil berharap dua tim yang berada di atasnya ini PSS dan Arema menderita kekalahan, dan Persita harus memulai misi ini di pertandingan pekan ke-29 saat mereka melawan Arema FC. Di pertandingan ini tidak ada alasan Persita Tangerang harus menang. Tuah seorang Divaldo Alves yang di musim kemarin di putaran kedua tampil bagus dan mampu mengangkat Persik Kediri dari zona degradasi, dan diharapkan akan muncul ketika dia menangani Persita di situasi yang seperti sekarang. Oke, lalu kita pindah ke top skor. Top skor sementara saat ini di peringkat 1 ditempati oleh David Da Silva, ya dimana David Da Silva di dalam beberapa pertandingan terakhir selalu konsisten mencetak gol, baik melalui open play maupun bola mati seperti tendangan penalti seperti match terakhir kemarin. Ya, David Da Silva 19 gol, lalu nomor kedua ada Alex Martin dengan 16 gol, Junior Brandao dari Bayangkara 15 gol, Gustavo Almeida 15 gol, Flavio Silva dari Persik 14 gol. Ya, jika mencermati nama-nama yang berada di top skor ini, nampaknya gol dari Gustavo ini sudah tidak mungkin bertambah karena saat ini masih cedera dan ada kemungkinan akan absen sampai musim ini selesai. Ya, ini cukup kita sayangkan karena Gustavo Almeida di putaran pertama kemarin gacor sekali bermain di tim Arema, di mana timnya yang terseok-seok di papan degradasi, namun striker tunggalnya berhasil menjadi top skor, dan saat itu keseluruhan dari gol Arema rata-rata yang cetak adalah Gustavo Almeida. Di putaran kedua dia pindah ke Persija atau dipinjam oleh Persija, hanya bermain 2 match lalu mengalami cedera sampai akhir musim. Ya, ini juga kerugian bagi Gustavo dan juga kerugian bagi Persija yang dari awal sebenarnya memiliki problem di striker, dan ketika dia mendapatkan Gustavo seharusnya problem mereka selesai, namun ternyata tidak. Gustavo akhirnya cedera dan tidak bisa dimainkan, dan hasilnya mereka tetap mengandalkan seorang Marco Simic. Oke, lalu kita ke top assist. Top assist saat ini masih ditempati oleh Lily Pali, tidak terkejar dengan 16 assist, lalu diikuti oleh Mesidoro di peringkat kedua dengan 11 assist, Rivera dari Madura 10 assist, Marukawa dan juga Matias Mayer 9 assist di peringkat 4 dan 5. Oke, untuk Lily Pali, pemain ini sebenarnya kalau di liga cukup gacor, di mana dia bisa mencetak gol, bisa memberikan assist yang bagus buat teman-temannya, dan peran dia di Borneo di sisi kiri penyerangan Borneo juga tidak tergantikan. Ya, sayang sekali jika Lily Pali ini tidak dipanggil di timnas. Setidaknya ketimbang Egy ataupun Witan, nampaknya Lily Pali lebih pantas untuk dipanggil di timnas dan berkolaborasi dengan pemain-pemain naturalisasi lainnya. Ya, namun sepertinya Sintayong memiliki pandangan berbeda terhadap tipe-tipe pemain yang dia inginkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Oke teman-teman, lalu kita beralih ke jadwal pertandingan di pekan ke-29. Pekan ke-29 ini akan dimulai pada 13 Maret, hari Rabu mendatang, di mana ini bertepatan dengan bulan Ramadan, dan selama bulan Ramadan ini BRI Liga 1 masih akan terus berlanjut, namun jam kick off-nya akan dibuat jam setengah 9 malam semua, setengah 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, jadi seluruh pertandingan akan dimainkan bersamaan di jam yang sama, jam setengah 9 malam. Dan ini adalah jadwal lengkap pertandingan tersebut. Di hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 akan ada 2 pertandingan. Yang pertama adalah Persita Tangerang dan juga Arema FC bermain di Indomik Arena, kick off jam setengah 9 malam dan akan live streaming di video.com.
Lalu di jam yang sama ada Persebaya Surabaya menghadapi Madura United bermain di Gelora Bung Tomo. Kick off juga jam setengah 9 malam dan akan disiarkan langsung di Indosiar. Ya, ini dia misi bangkit untuk Persita dimulai di pertandingan ini melawan Arema FC, harus menang agar selisih poin mereka tidak terlalu jauh. Persita menang, poin mereka akan sama 31, namun setidaknya itu bisa menjaga asa agar gapnya tidak terlalu jauh dan masih ada peluang untuk dapat mengejar, sambil berharap tim seperti PSS juga tersandung saat match mereka sehingga peluang bagi Persita terbuka lebar untuk dapat lolos dari zona degradasi. Lalu di hari Kamisnya 14 Maret 2024, PSS Sleman akan menjamu Borneo FC Samarinda bermain di Stadion Manahan Solo. Kickoff juga jam setengah 9 malam dan akan disiarkan live streaming di video.com. Lalu PSIS Semarang melawan Persis Solo, derby Jawa Tengah. Kickoff juga jam setengah 9 malam bermain di Stadion Jatidiri. Ini di website dari Liga Indonesia Baru, bermain di Jatidiri, namun sepertinya akan dialihkan ke Stadion Muhammad Subroto karena saya tidak yakin Jatidiri renovasinya sudah selesai. Ya, pertandingan ini akan kick off jam setengah 9 dan akan disiarkan langsung di Indosiar. Lalu hari Jumatnya ada Persikabo menjamu Persib Bandung bermain di Iwayan Dipta Gianyar. Kick off jam setengah 9 malam akan disiarkan juga di Indosiar. Lalu Barito Putra melawan PSM Makassar, kick off juga jam setengah 9 malam dan akan bermain di Stadion Sultan Agung Bantul. Lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret, Persija Jakarta akan menghadapi Persik Kediri. Ya, bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar dan akan disiarkan langsung di Indosiar. Ya, bermain di tempat netral ini juga akan menjadi peluang bagi Persik untuk dapat meraih poin melawan Persija jika mereka berhasil memaksimalkan permainan mereka, karena Persik sebenarnya punya potensi untuk dapat bersaing dengan materi pemain yang saat ini mereka miliki. Namun mengalahkan Persija tentu saja bukan hal mudah. Kita tahu Persija kemarin di pertandingan melawan Persib, meskipun pemain inti mereka banyak yang absen, namun mereka bisa bermain dengan sangat baik. Kekalahan mereka melawan Persib kemarin adalah ya faktor murni human error dari seorang Rizky Ridho yang mau heading tapi tangannya di atas, tidak jelas pemain ini apa yang dia mau. Oke, lalu pertandingan berikutnya di hari yang sama ada Bayangkara Presisi melawan Dewa United bermain di PTIK Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta. Akan disiarkan langsung di video.com. Lalu hari Minggunya akan ada satu pertandingan terakhir. Ras Nusantara akan melawan Bali United bermain juga jam setengah 9 malam di Stadion Sultan Agung dan akan disiarkan langsung di Indosiar. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini tentang info BRI Liga 1 pekan ke-29. Kita akan sambung di video berikutnya dan sampai jumpa.